Kenapa kok defisitnya 31,2 triliun bagi kami adalah banyak rakyat? Ya karena kita ini beban utangnya sudah terlalu banyak. Ugal-ugalan kemarin itu utangnya. Karena kena beban utang riba lagi. Salah satu dosa riba itu ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu riba. Orang yang terlibat riba itu hidupnya kayak orang berjalan sempoyongan karena orang gila. Nah kalau negara kena riba ini, negaranya kayak sempoyongan kan. Kasus korupsi Pertamina itu harus disita kekayaannya korupsi itu masuk ke pendapatan negara. Bukan dibagi-bagi bancaan gak karu-karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengusaha, ketemu lagi dengan podcast PPN Pengusaha Peduli Negeri. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup aktual dan ya sedikit meresahkan gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kebijakan. Ya. Satu hal yang kita amati saat ini adalah bagaimana kebijakan Menteri Ekonomi kita menyatakan bahwa pada APBN sampai dengan Februari 2025 itu mengalami defisit 31,2 triliun. Dan ini angka yang fantastis ya. Kenapa baru anggaran yang direncanakan ternyata bisa defisit. Nah, kalau ingin lebih dalam, kita ikuti kajian kali ini. Tetap dibersamai oleh guru kita, Ustadz Dr. Fakih Sarif. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Nah Ustadz, tema kita menarik nih. APBN ini, kalau di dalam Islam bagaimana ya Ustadz ya? Jadi APBN di dalam sistem pemerintahan Islam itu bagaimana Ustaz cara mengelolanya? Karena kalau yang bukan Islam ini defisit nih Ustaz. Iya. Iya, betul Ustaz. Jadi sekali lagi ketika sistem Islam diterapkan itu secara kafah. Jadi tidak hanya ekonominya, tetapi juga pemerintahannya, politiknya, pendidikannya, karena itu saling terkait. Termasuk beberapa bahasan kita yang lalu untuk mengatasi korupsi ternyata juga pendidikannya juga harus berbasis akidah dan nilai-nilai Islam. Nah, termasuk di dalam persoalan ekonomi ya. Saya langsung nanti merujuk pada kitab bagaimana sih tata kelola keuangan negara dalam sistem Islam. Ketika sistem Islam itu diterapkan, ya, saya ambil dari kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah tulisan Syekh Abdul Qadim Zalum. Nah, di situ ada pokok-pokok sumber-sumber pendapatan negara di dalam sistem pemerintahan Islam. Itu sangat banyak harusnya. Nah, pola RAPBN sekarang yang dianut oleh negara-negara kapital termasuk Indonesia, itu kan sumber pemasukan negara itu justru paling banyak dari pajak. Ya, sumber-sumber dari kekayaan alam yang melimpah ruah itu jarang dipergunakan. Malah ini jadi kong kali kong untuk mendapatkan mengeruk kekayaan bukan untuk rakyat tetapi untuk partai, untuk segelintir yang kita sebut dengan elit-elit politik atau kemudian Indonesia lebih dikenal dengan oligarki. Nah, jadi ada hal yang menarik yang kemarin defisit yang sudah direncanakan. Itu apa itu 31, berapa tadi? 2 triliun. 31,2 triliun. Itu banyak teman-teman sekalian. 31,2 triliun itu kalau guyonan saya diberikan makanan kerupuk upil itu akan tenggelam dalam lautan kerupuk upil kan. Nah, kalau itu misalnya 31,2 triliun itu digunakan untuk pembangunan sekolah ya. Sekolah yang maju ya, yang modern di Indonesia dengan bangunan tingkat 4 itu sekitar 10 M ya. Iya. 10 M. Maka kalau 1 triliun itu bisa 100 sekolah. Ya kan? Yeah. Berarti kalau ini 31 triliun, berarti ada 3.100 sekolah dengan bangunan modern yang luar biasa. Dan kalau ini dilakukan kan luar biasa. Ini jangan bilang, kenapa kok defisitnya 31,2 triliun bagi kami adalah banyak rakyat? Ya karena kita ini beban utangnya sudah terlalu banyak. Ugal-ugalan kemarin itu utangnya. Karena kena beban utang riba lagi. Ya, nah ini. Maka kalau salah satu dosa riba itu ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu riba. Orang yang terlibat riba itu hidupnya kayak orang berjalan sempoyongan karena orang gila.
Lah kalau negara kena riba ini, negaranya kayak sempoyo, man, kayak gila. Gonjang-ganjing. Oh, nggak ketahuan gimana orang yang mabuk kan gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, 31,2 triliun itu bukan hal yang kecil, teman sekalian. Tadi saya hitung berapa ya? 3.100 sekolah dengan bangunan modern 4 tingkat 10 M. Padahal banyak sekolah-sekolah kita di daerah itu Gentengnya lubang, Ustaz. gentengnya lobang, kemudian dari kayu ada yang mau roboh. Maka ini yang harus kemudian pola pikir kita, umat Islam termasuk negara itu harus melirik kembali bagaimana sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, bagaimana mengolah tata kelola keuangan negara, APBN di dalam sistem pemerintahan Islam. Ya, saya ambil dari kitab Al-Ambal fi Taulatil Khilafah. Di sini disebutkan sumber-sumber pendapatan negara di dalam sistem pemerintahan Islam. Ada yang disebut dengan anfal, ghanimah, fa'i, humus. Apa yang disebut dengan anfal ghanimah itu? Segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari harta orang kafir yang melalui perperangan di medan perang. Nah, jadi harta itu bisa berupa uang, senjata, dan artileri. Berupa juga barang dagangan, berupa juga barang pangan. Nah, itu termasuk sumber pemasukan negara. Jadi misalnya ada aset-aset orang kafir, ada aset-aset negara kafir, yang itu negara penjajah, yang kemudian sudah diambil alih oleh negara. Itu harus dihitung lagi. Maka tidak boleh ini diambil oleh negara, dikuasakan oleh swasta, kan ngeluh ini. Ini berarti persoalan tata kelola keuangan. Kalau fa'i itu segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang kafir, dari musuh-musuh Islam, tapi tanpa perperangan, tanpa pengerahan pasukan, tanpa kesulitan. Ada lagi humus. Humus itu harta temuan kandungan di dalam temuan-temuan, itu humus, itu harus diambil seperlimanya. Seperlimanya berarti 20%. Itu diambil oleh negara. Ya, seluruh harta tersebut itu dapat diperoleh bila terjadi perperangan dengan negara kafir harbi, negara yang memusuhi Islam. Itu ada bahasanya di dalam syariah. Yang kedua ada khorots. Khorots itu adalah hak atas tanah bagi kaum muslimin yang diperoleh dari orang kafir baik lewat perperangan atau perjanjian damai. Jadi tanah-tanah khorojiyah yang ada di wilayah Sam, ya, Turki, Irak, Iran, India, Pakistan, Afghanistan, Turkistan, ya, Bukhara, Samarkand, ya, Sudan, Afrika Utara. Ini pos pendapatan negara disebut khorots. Jadi status tanah khorots ini berlaku walaupun pemiliknya jadi muslim. Maka pemilik tanah ini wajib membayar khorots pada negara. Yang kedua jizyah. Jizyah itu hak kaum muslimin yang diberikan Allah dari orang-orang kafir sebagai tanda ketundukan mereka pada Islam. Jadi mereka menjadi warga negara Islam. Maka mereka hanya dikenai jizyah. Pada masa Umar, 4 dinar untuk orang kaya. Jadi jizyahnya 4 dinar. 1 dinarnya itu 4,25 gram emas, dikalikan harga emas sekarang, dikali 4 dinar. Kalau 2 dinar untuk golongan menengah, 1 dinar untuk orang miskin yang berpenghasilan. Nah, itu yang disebut dengan kafir dhimmi, bayar jizyah. Nah, nanti seluruh hartanya juga dilindungi oleh Islam. Jadi kalau dia mencuri, ada orang yang mencuri barangnya ya dihukum, tidak peduli, ya. Nah, kalau kita total dari misalnya dari pungutan jizyah saja, ya, umat Islam di dunia hari ini 1,6 miliar. Ya, penduduk non muslimnya adalah 200 juta jiwa. Ya, berarti ada 1,57 miliar. Ya. Yang kategori jizyah. Ya. Dengan asumsi penduduk non muslim yang tinggal di dalam negara khilafah atau sistem Islam tadi itu mampu membayar jizyah rata-rata 2 dinar. Katakan 50%. Ya, berarti ada sekitar 850 juta. 850 juta, kalau dia berada di wilayah yang disebut tadi kan statusnya jizyah. Ya, sekalipun dia sudah menjadi milik umat Islam. Berarti ada 200 juta dinar, ya, atau 850 juta gram emas. Kalau harga dolar 50, ya, dengan kisaran harga emas itu sekarang $50 per gramnya, ya, maka pendapatan dari jizyah saja itu bisa mencapai 42,5 M, karena nolnya 9. 42,5 M US dollar. Masih dikalikan
Dolarnya berapa hari ini? 16.000. 16.000. Ya, jadi jizya ini dipungut jika orangnya berubah menjadi muslim. Tadi tanah-tanah tadi itu kan dia sudah menjadi muslim. Iya. Tapi tanahnya tetap kena jizya. Ya. Belum lagi harta milik umum. Nah, ini kalau harta milik umum. Makanya tidak ada ceritanya kalau APBN itu dikelola dengan tata kelola keuangan dalam Islam, sistem pemerintahan Islam, itu nggak bangkrut, nggak ada defisit. Coba dari jizya saja sudah ketemunya 42,5 M US dollar. Dengan membayar dinas jizya rata-rata 2 dinar. Ya, anggap menengah aja lah. Ya. Belum harta milik umum. Ya. Harta kepemilikan umum yang harusnya dikelola oleh negara kemudian dikembalikan dalam bentuk masyarakat dalam bentuk fasilitas. Saya catat di sini misalnya estimasi minyak bumi. Minyak bumi itu per harinya itu 38.062.000 barrel. Ya. Harga minyak dunia itu 100 US dollar. Maka dari pemasukan minyak bumi saja berarti 100 US dollar dikalikan 38.062.000 barrel per barrel, maka dalam 1 tahun ketemunya bukan hanya miliar ini. Jadi 1,3 triliun per tahun US dollar. Makanya gak ono wong kiri-kiri ini. Sekolah iso gratis, kesehatan. Ini baru dari minyak bumi. Jadi bukan mengandalkan pajak, hari ini kan pajak. 85% APBN ketika menggunakan sistem keuangan kapitalis, negara itu mengambil 85% itu APBN dari pajak. Gas alam, ya. Asumsi produksi tahunan gas alam itu 0,1%, asumsi saja 0,1% dari total cadangan gas alam. Cadangan gas alam itu 107,75 triliun kub. Ya, harga gas alam itu sekitar 3.919 US dollar per kubiknya. Dari ini akan dapat pendapatan, sekali lagi ini bukan miliar lagi ini. Triliun lagi ya, 422,272 triliun. Ya, kalau ya 422,272 triliun. US dollar loh Mas Ian. Maka kalau dijadikan rupiah, kali 16.000 lagi. Belum lagi pendapatan dari tambang emas di Indonesia. Produk tahunan dari 2 tambang di Indonesia itu ada Grasberg Papua dan ada Sumbawa. Ya, ini data di 2019. 58 ton emas. Jadi kita punya 58.000 ton emas. Ya, sementara kita bingung rebutan medali emas. Padahal di negeri ini ada 58 ton loh ya. 58 ton emas. Kalau dibikin ons itu kira-kira 558.000 ons. 1 onsnya harga gram, 1 on emas itu harganya 1.600 US dollar. Maka kalau kita bisa hitung ada 580.000 ons dikali 1.600 US dollar itu ketemunya 928 juta US dollar. Masih US dollar. Nah, belum lagi uranium. Uranium itu kita punya produk tahunan, uranium itu sebesar 27.000 ton. Berarti uranium itu jauh lebih besar. Karena emas tadi cuma 58 ton. Yeah. Nah, cuma saja sudah bisa menyumbang berapa pendapatan negara? 928 juta US dollar, teman-teman sekalian. Jadi 27.000 ton uranium itu harganya sekarang 130 US dollar per kilogram. Kalau uranium per kilogram. Kalau emas tadi gila, per ons. Per ons. Ya. Maka pendapatannya itu akan masuk ke negara itu sekitar 35,1 miliar US dollar. Dan uranium ini penghasil nuklir ini. Jadi ini mahal juga harganya. Nah, ini baru dari kepemilikan umum yang beberapa waktu lalu kita bahas. Yeah. Tadi kan ada fa'idah. Belum lagi harta milik negara. Jadi sejengkal tanah, bangunan yang terkait dengan negara dan itu hak seluruh kaum muslimin. Jika bukan termasuk kepemilikan umum, maka dia masuk milik negara. Contoh misalnya berupa padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak ada pemiliknya, bangunan, pelabuhan, apalagi bandara, stasiun, seluruh sarana yang bisa dimanfaatkan lainnya, misalnya pos, jaringan internet, satelit, percetakan uang, transportasi umum, itu semua adalah milik negara. Itu menghasilkan uang apa enggak? Yeah. Ya.
Masya Ada lagi usur. Usur itu hak kaum muslimin yang diambil dari harta perdagangan ahlu dhimmah dari Darul Harbi yang melewati perbatasan negara khilafah, sistem pemerintahan Islam. Maka itu ada usur, itu ditetapkan oleh khalifah sebagai pemimpin dalam pemerintahan Islam. Jadi bisa ditetapkan 10%, 25%. Jadi kalau ada perdagangan antar negara, ya, yang kemudian masuk itu ada usurnya, yang itu ditetapkan oleh negara. Ya. Belum lagi harta yang tidak sah. Nah, ini dari penguasa, pegawai negara yang korup. Ya. Jadi yang tadi kita bicarakan sampai triliunan itu harus diambil oleh negara, disita, diambil oleh negara, masuk ke APBN. Kalau 31 triliun tadi dikorupsi oleh Pertamina berapa tadi? 1.000 1.000 berarti kan sudah selesai, tidak defisit. Malah surplus, Ustaz. Maka harus diambil kekayaan orang-orang yang korupsi tadi, diambil, disita oleh negara, dimasukkan APBN. Dengerin ini. Kalau diterapkan, maka 31 triliun itu selesai, surplus itu. Itu baru dari Pertamina yang dikorupsi. Ya. Jadi jangan kemudian hartanya tidak diambil, hanya dipenjara saja. Yang PT Timah berapa triliun? Kan sekarang nomor 1 Pertamina, PT Timah. Terus kemudian ada Asabri, macam-macam itu. Itu kalau di dalam sistem Islam, harta yang tidak sah dari penguasa, dari pegawai negara, atau harta hasil usaha yang terlarang, atau denda-denda itu kalau dalam Islam namanya harta hulul. Ya, Pos harta haram, Ustaz. ya, harta yang diperoleh dari para wali, ambil pegawai negara dengan cara yang tidak syar'i, itu diambil. Makanya kalau tadi saya mengatakan kasus korupsi Pertamina itu harus disita kekayaannya korupsi itu masuk ke pendapatan negara. Bukan dibagi-bagi bancaan nggak karu-karuan itu. Sehingga defisit 31,2 triliun selesai kalau dari apa ini? Dari harta hulul tadi, belum lagi kepemilikan umum dan sebagainya. Humus itu barang temuan, barang tambang. Jadi barang temuan yang terkubur di dalam tanah atau yang deposit sedikitnya dikenakan humusnya 20% dan disimpan di Baitul Mal. Orang bilang harta korun, harta korun. Karena korun itu kan dulu ditenggelamkan oleh Allah. Sehingga kalau sekarang ketemu dengan harta yang di dalam perut bumi, harta-harta kekayaan itu hartanya korun, di Indonesia harta korun. Itu harus dikeluarkan humusnya. Dan itu negara, 20% harus masuk di Baitul Mal. Belum lagi hartanya orang-orang murtad. Hartanya orang-orang murtad itu diambil. Dia kalau murtad dikasih kesempatan 3 hari, kalau enggak dibunuh dalam Islam. Dia tidak menyebar. Hartanya itu menjadi milik negara. Ada ahli waris, ya, ada orang tidak punya ahli waris, maka itu negara. Pajak dalam Islam itu dikenakan paling terakhir kalau negara memang bangkrut dan itu hanya ada orang-orang tertentu. Ya. Belum lagi zakat. Ya, kemarin Menteri Agama bilang potensi zakat, wakaf dan sebagainya itu triliunan Indonesia. Nah, tadi kita bahas bagaimana tata kelola keuangan negara dalam sistem pemerintahan Islam. Luar biasa apa enggak? Enggak ada defisit kalau kemudian itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan surplus, ya. Surplus. Nah, ini kalau yang 31,2 triliun defisit, Ustaz, kan rencananya mau utang lagi nih, Ustaz, untuk nutup ini. Kalau sudah utang, yang kemarin beban untuk bayar utang bunganya saja sudah berat. Makanya ini kata Rhoma Irama, gali lubang, tutup lubang. Ini ternyata lagunya Rhoma Irama masuk. Dan negara kena juga ini. Makanya jangan heran hari ini rakyatnya juga diajari pinjol, diajari utang. Aduh kacau. Maka di sinilah pentingnya ngaji, pentingnya mengkaji. Jadi sekali lagi ini kajian di dalam sistem tata kelola keuangan negara, di dalam sistem pemerintahan luar biasa. Dan itu ada kitabnya. Al-Ammal fi Daulatil Khilafah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalum dan tadi sudah saya uraikan nanti. Ternyata defisit 31,2 triliun itu tidaklah berat jika semua sistem ekonomi disandarkan kepada al-Islam. Karena apa? Karena secara fakta sejarah kita juga sudah pernah membaca bagaimana kegemilangan Islam di abad-abad ketika Islam diterapkan. Jadi Amerika saja itu mengeluarkan 698 miliar US dollar untuk anggaran militernya. Mengingat luas negara dan besarnya jumlah tentara kaum muslimin tadi kalau disatukan tadi itu, maka negara dalam sistem pemerintahan Islam khilafah itu akan mengalokasikan anggaran militernya lebih banyak dari anggaran militer Amerika Serikat. Ya, kemudian santunan para pejabat negara ya untuk para pejabat negara, pembayaran gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, para dosen, pekerjaan-pekerjaan yang melayani masyarakat, mereka tidak diukur oleh UMR, mereka diukur oleh tingkat kesejahteraan.